ini. Nama Devi Maristia, lahir 17 Maret 1988 di Jakarta. Status menikah, ibu dari ayah dari Abi Umair ya. Anak dua, yang pertama Umair Abdul Hafiz, yang kedua Farid bin Rahman. Alhamdulillah dua-duanya bersekolah di Ayat Rahman. Dia tinggal di Villa Nusa Indah 5, Kasuari, SD 8 nomor 8. Keahlian Hafiz Quran, Hafiz Quran. Pengalaman mengajar, salah satunya pernah mengajar para mu'alaf yang dibina oleh Masjid Darussalam Kota Wisata, dan sementara pembicara aktif di YouTube dan stasiun televisi yang saya. Ya, selanjutnya saya persilakan untuk Ustadz Devi Maristia memberikan motivasi cara mudah menghafal Quran agar anak-anak kita menjadi generasi yang Quran. Pada Ustadz, kami persilakan. Terima kasih Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oh iya, udah bisa ya tadi pendiajarin. Bagus. Nah, kita langsung mulai aja ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah nih, saya secara pribadi senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik sekalian di sini ya, bersama aku TKSD Baitur Rahman, bersama para asatidz, kemudian ayah bunda. Semoga kita semua selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkahi dengan Al-Qur'an. Ya, kemarin sepekan yang lalu Ustaz Jannah menghubungi saya untuk memotivasi menghafalkan Al-Quran. Pertanyaannya teman-teman, ayo perhatikan ya. Pertanyaannya teman-teman, apakah teman-teman sekalian di sini ketika ingin menghafalkan Al-Quran perlu dimotivasi apa enggak? Kenapa perlu? Emangnya ayah bunda kalau di rumah suka ngasih hadiah gitu, kalau misalnya Ananda Adinda kalau hafal juz 29 misalnya bakalan dikasih hadiah gitu. Sudah dikasih hadiah nggak? Masya Allah. Kalau yang memotivasi itu Allah gimana? Keren nggak? Keren ya. Nah, yang memotivasi itu Allah dalam surat Al-Qamar. Siapa yang hafal surat Al-Qamar di sini? Ada yang saja? Siapa aja yang hafal? Yang apa? Siapa saja? Semua ya. Banyak yang saja ya? Banyak. Yang istri sudah apa semua? Oh gitu. Coba salah satunya Ustaz tes deh. Terusin ya. Lanjut ayat ya. Nih dengerin. Ayat. Yang bisa lanjut ayat, angkat tangan ada hadiah. Ya boleh ya. Iya. Oke. Dengarkan ya. Ibu juga boleh. Boleh ya? Nah, ibunya juga boleh tunjuk tangan. Yang bisa lanjut ayat. Hadiahnya dari panitia. Dari panitia. Disediakan. Siap. Tadi sebenarnya mau bawa kebab, cuman gasnya habis. Jadi gak jadi. Oke.
Nah, dengarkan ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis saa'atu wa insyaqqal qamar. Ayo, masih. Terusin. Al-Qamar. Belum. Al-Qamar belum? Kan mereka juz 29. Oh, juz 29. Oh, juz 930 Al-Baqarah. 27 Oh, iya, iya, iya. Oh, gitu. Ya udah, enggak apa-apa. Oke, di dalam 29 aja 29. juz 29. Oh, gitu nanti deh. Di sesi nanti tes. Iya. Oke. Di dalam surat Al-Qamar itu dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lil-dzikri fa hal min mudzakir." Yang artinya dan telah benar-benar ya kata Allah telah benar-benar Allah mudahkan. Apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Qur'an ya. Untuk diapakan? Dipelajari, untuk dikaji, dan salah satunya untuk dihafal. Fahal min mudzakir, maka siapa yang mau mengambil pelajaran. Nah, siapa yang mengambil pelajaran ini berarti challenge dari Allah ini, tantangan dari Allah yang bahwasanya siapa yang mau menghafalkan Al-Quran maka insya Allah biiznillah ta'ala ya kita semua bisa menghafalkan Al-Quran. Karena teman-teman sekalian, Masya Allah, menghafalkan Al-Quran ini adalah amalan lintas batas ya. Amalan lintas batas menembus dunia dan akhirat. Begitu universal ya. Kalau kita melihat hadis Rasulullah SAW ya, ada yang hadis Iqra wartaqi ya, naik dan bacalah ya. Kalau bisa teman-teman nih hafal Al-Quran sampai ketemu dengan Allah, kita meninggal terus ketemu dengan Allah di akhirat, maka kita akan disuruh naik. Semakin banyak hafalan kita, maka surga kita akan semakin tinggi teman-teman. Mau nggak masuk surga? Hafal Al-Quran teman-teman ya. Terus kemudian juga ada surat Al-Mulk, ada yang apa surat Al-Mulk di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tes ya, tes ya. Tes boleh, tes. Oke. Bundanya yang A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya. Iya, Ustaz. Silakan. Betul, Masya Allah. Ada hadiahnya ya? Alhamdulillah, Ustazah tolong disediakan hadiahnya. Keren. Tadi namanya siapa ya? Namanya Nabila. Hah? Nabila, tinggalnya di Villa 5 juga. Oh, tetangga. Tetangga. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah, semoga jadi hafiz Al-Quran. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, di dalam surat Al-Mulk itu, dalam hadis dikatakan bahwasanya siapa yang hafal surat Al-Mulk, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dari siksa kubur. Siksa kubur, teman-teman. Jadi, siapa yang hafal surat Al-Mulk, maka Allah akan menjauhkan kita semua dari siksa kubur. Ya. Ada yang hafal surat Al-Kahfi itu, ya, setelah Al-Kahfi maka akan dijauh dari fitnah Dajjal, teman-teman. Ya. Nah, terus kemudian hafal Quran ini adalah amalan lintas umur. Jadi siapa saja mau umur peak, kayak teman-teman di sini nih, terus umur SD, SMP, SMA, sampai eksekutif muda, sampai setengah tua, sampai sudah lansia, kakek nenek, semuanya bisa nggak hafal Quran teman-teman? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Itu karena Allah sudah mudahkan Al-Quran ya. Terus orang yang mempunyai keterbatasan fisik bisa nggak kayak Ustaz ini? Ustaz nggak bisa lihat loh teman-teman, tapi Ustaz bisa hafal Al-Quran loh dengan cara mendengarkan doa loh gitu teman-teman. Nah,
kemudian ini amalan lintas agama teman-teman. Wah, bukan berarti agama semua sama ya teman-teman ya. Yang benar itu hanya Islam. Selain Islam salah ya. Jadi Ustaz mau cerita nih. Boleh nggak Ustaz cerita? Ustaz pernah kenal atau mungkin teman-teman di sini kenalan namanya Ustaz Bernard Abdul Jabbar Hafizahullah Ta'ala. Ya, dia itu dahulunya seorang Nasrani, seorang kafir teman ya, seorang muslim. Ketika dia masih kafir ya, dia itu masuk ke dalam pesantren orang Islam. Niatnya untuk apa? Menyamar sebagai orang jahat, dia sebagai penyusup ya. Nah, kalau saya teman-teman tahu di bahasanya gimana ya, saya bingung juga nih ngomong sama orang masih kecil. Jadi penyusup ya kurang lebih. Nah, kemudian beliau di pesantren itu belajar bahasa Arab ya, dari mulai nafsu, sorofnya, balaghahnya sampai belajar akidahnya, fikihnya, semuanya dia belajar tentang Islam teman-teman ya, sampai dia menghafalkan Al-Qur'an. Betul nggak teman-teman, saat beliau masih kafir nih, beliau menghafal Al-Qur'an berapa juz? Mau tahu nggak? Dia hafal Al-Qur'an 5 juz teman-teman. Masya Allah. Keren nggak teman-teman? Nah, terus pas dia masuk perguruan tinggi, alhamdulillah dia masuk Islam. Allah kasih hidayah dia, Allah berikan taufik, dia masuk Islam. Dan lebih kerennya lagi, setelah beliau masuk Islam, dia lakukan hafalannya sampai 30 juz teman-teman. Nah, ini semakin membuktikan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu mudah dihafal atau tidak? Mudah atau tidak? Jadi perkara menghafalkan Al-Quran ini bukan perkara mudah atau tidak mudah, susah atau tidak susah, tapi mau atau tidak teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau menghafal Al-Quran sampai 30 juz, insya Allah bisa teman-teman ya, tidak peduli siapapun itu teman-teman. Sekarang Ustaz tanya di sini, teman-teman, ada yang nggak bisa baca Quran nggak di sini? Ada. Banyak kan? Pasti, soalnya teman-teman masih pada kecil. Tapi bisa nggak baca Quran? Bisa. Dengan cara menggunakan doa kan dari Ustazah, Ustazah bisa, kita lagi ya kan? Nah, itu dia teman-teman. Kerennya aku. Nah, Ustaz juga pernah ketemu sama Ustaz Kolonitan ya, kalau misalnya teman-teman tahu di sini, dia seorang psikologi. Dia berkata teman-teman, Ustaz yang nanya sih, Ustaz nanya sama dia, Ustaz, waktu Ustaz masih agamanya dulu, ada nggak yang hafid Bible? Tahu Bible teman-teman? Itu kitab suci orang Nasrani ya. Ya, ternyata teman-teman kata Kolonitan, tidak ada yang hafal kitab mereka teman-teman. Bahkan selembar aja mereka tidak hafal teman-teman. Sedangkan orang Islam banyak yang hafal Quran. Banyak ya. Teman-teman misalnya ke Australia, ngeliat imam masjidnya rambutnya pirang, terus kulitnya putih, matanya biru. Ternyata dia hafid Quran teman-teman. Terus teman-teman pergi lagi ke Jepang, ke Korea, terus ke Cina, ngeliat matanya sipit, terus kulitnya putih, mukanya glowing gitu. Ternyata imam masjidnya hafid Quran. Terus ke Afrika, ya rambutnya keriting, imam masjidnya, terus kulitnya hitam apa putih orang Afrika? Hitam. Hitam apa putih? Hitam. Ya siapa?
ayah di rumah. Hah? Nah, ternyata pas diselidiki imamnya hafiz Quran juga. Berarti hafalan Quran ini, menghafal Quran ini amalan lintas ras, suku, bangsa di luar Arab, Ajam ya bahasa kita ini. Ternyata bisa hafal Quran meskipun dia tidak bisa bahasa Arab. Emang Al-Quran bahasa Arab atau bahasa Jawa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab teman-teman. Nah, sampai kapan ya? Sampai 10 menit lagi. Berapa menit 5 lagi? menit lagi. 5 menit lagi, oke ya. 5 menit lagi terakhir mau cerita tentang Ustadz aja deh, boleh nggak? Boleh. Nah, Ustadz ini adalah dahulunya seorang yang melihat teman-teman, ya. Tapi kehidupannya jauh dari Al-Quran teman-teman. Jadi dari SMP, SMA, kuliah, Ustadz adalah seorang musisi. Gitu, seorang keyboardis. Tahu keyboardis kan teman-teman? Yang suka pecah-pecah itu teman-teman kayak piano gitu. Ustadz dulu begitu. Ya jauh dari Al-Quran lah. Ingat anak band tuh Irfan Ustadz lah. Tapi di umur 20 Ustadz ternyata diambil pernyataannya sama Allah. Sedih gak teman-teman? Gak bisa melihat. Sedih gak? Sedih ya? Tapi ternyata dengan sebab itu Allah mengenalkan Al-Quran pada Ustadz. Ustadz dikenalkan oleh Al-Quran. Dan akhirnya Ustadz menghafal Al-Quran. Dan Alhamdulillah sekarang sudah hafal yang 30 juz teman-teman. Dan itu hal kami Fadorobi ya, semuanya itu karunia dari Allah ya. Jadi semoga dengan ini semua ya, dengan kisah yang tadi Ustaz sebutkan semua, menambah keyakinan teman-teman untuk tetap semangat menghafalkan Al-Quran gitu teman-teman. Ya mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Bagi kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.